Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Merucapkan syukur kepada Tuhan sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesus, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nyanyi pujian bagimu, haleluya Yesus, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, haleluya, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari dengan segenap hati kita katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, ya Yesus, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati kami nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Yesus Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, ya Yesus, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar, dan layak dipuji, ya Tuhan, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan, biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan.
satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Terpujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, Membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan bersama-sama, anggur baru. Baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera. Sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Marilah pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya.
Haleluya. Kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami ini boleh kami kerjakan dengan pertolongan-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami bersyukur untuk saat ini, dan izinkanlah kami teduh sejenak di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami boleh menerima bagian kami di dalam Engkau. Berkati waktu ini Tuhan, berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Tuhan setiap hati kami boleh menjadi hati yang siap untuk menerima apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga biarlah Engkau saja Tuhan yang nampak kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama atau merenungkan bersama-sama suatu topik mengenai tahun rahmat Tuhan. Ya, mungkin kita nggak asing dengan sebutan ini ya Bapak Ibu sekalian, tahun rahmat Tuhan. Dalam Alkitab, tahun rahmat Tuhan itu erat kaitannya atau biasanya dikenal atau dipahami sebagai suatu waktu, suatu situasi di mana Allah mengerjakan suatu pemulihan, di mana Allah mengerjakan suatu pembaharuan, Allah memberikan kemenangan dan sebagainya, gitu. Dan setidaknya Bapak Ibu Saudara, mengenai tahun rahmat Tuhan ini sekurangnya ditulis 2 kali dalam Alkitab. Yang pertama kali yaitu di Yesaya, ketika Israel masih belum pulih dari pembuangan. Namun kemudian yang kedua, nas pada Yesaya itu dibaca oleh Yesus pada waktu Yesus melayani di bumi. Kita akan membuka terlebih dahulu teks yang ada di Injil Lukas pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-30. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum.
Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca teks ini yang diceritakan dalam Injil Lukas ini, tentu kita paham waktu itu konteksnya adalah Yesus sedang melayani di rumah ibadat waktu ia ada di bumi. Namun apa yang ia bacakan itu yang tadi saya sebutkan pada mulanya itu disampaikan atau sudah ditulis di kitab Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa yang waktu Yesus ini, ada suatu hal yang menarik ketika kita membaca kisah yang sama di Injil Matius dan Markus, Bapak Ibu sekalian. Kisah yang sama ini ditulis 3 kali. Di Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Tapi ketiganya ini menuliskan dengan sedikit gaya yang berbeda. Yang Matius dan Markus agak mirip, yang Lukas paling panjang. Yang barusan kita baca itu. Nah, apa yang kita mau pelajari mengenai tahun rahmat Tuhan melalui kisah yang ditulis semasa Yesus melayani di bumi ini. Coba kita bandingkan kisah ini yang tertulis pada Injil Matius. Kita buka Alkitab kita pada Matius pasalnya yang ke-13. Kalau cerita utuhnya di sana ayat 53 sampai dengan yang ke-58. Namun saya mau membacakannya mulai dari ayat 55. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita baca sedikit lagi perbedaannya yang ada di Markus. Kita buka Injil Markus pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-5 saja. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, kita sudah membaca ketiga versi ya Bapak Ibu ya, yang di Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ketiga-tiganya? Padahal ceritanya sama aja gitu ya. Yesus melayani di Nazaret waktu itu, kemudian
habis baca firman Tuhan, mereka awalnya kagum, tapi kemudian begitu ngomong, ini kan anaknya Yusuf ya? Iya ya, itu tukang kayu ya? Iya ya, kan itu saudaranya ya? Iya, yang ini kan juga saudaranya. Loh, kok bisa ya? Dia punya kata-kata yang mungkin waktu itu dia bilang berhikmat. Kok bisa punya kata-kata yang indah? Kok bisa? Dari mana sih dia dapat? Dia kan cuma anak tukang kayu. Lebih-lebih di Lukas menuliskan bahwa Yesus berkata demikian. Nas ini sedang digenapi ketika engkau barusan denger ini. Lagi digenapi tahun rahmat Tuhan itu. Bahwa pemulihan, kesembuhan dan kebangkitan itu sedang dilakukan. Tambah gonjang-ganjing mereka Bapak Ibu Saudara. Dari mana anak tukang kayu bisa bilang kalau nas penggenapan tahun rahmat Tuhan itu terjadi melalui dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara mengenai tahun rahmat Tuhan yang itu tadi ya, ada pemulihan, kebangkitan, mungkin kalau kita mau kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian ada kesembuhan, ada kemenangan dan sebagainya. Kalau sekarang saya tanya gitu ya, ada nggak yang mau mengalami tahun rahmat Tuhan dalam hidupnya? Nggak ada. Oh ada. Oh cuma sebagian. Siapa yang mau mengalami tahun rahmat Tuhan dalam hidupnya? Kita semua mau ya. Saya juga mau Bapak Ibu. Saya jangan ditinggal. Ya. Ya. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang menghalangi kita untuk kita menerima tahun rahmat Tuhan yang sebenarnya sudah hadir? Kenapa saya katakan sudah hadir? Karena ketika Yesus berkata, genaplah nas ini pada hari di mana engkau mendengarkannya. Tentu maksudnya bukan sekarang waktu saya baca. Karena penggenapannya bukan melalui saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi penggenapannya adalah ketika Yesus datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa kita dan menyelesaikan semua kutuk dosa. Amin. Saat itulah penggenapan tahun rahmat Tuhan terjadi. Dan penggenapan itu makin bergulir dan terus terjadi sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pekerjaan Yesus di muka bumi ini belum mencapai kesudahannya. Itu masih terus terjadi. Dan itu sebabnya kenapa tadi saya tanya, kita pasti mau ya menerima itu? Saya juga mau. Nah, kisah yang dituliskan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas ini mengajarkan kita untuk kalau kita ini mau menerima bagian dalam tahun rahmat Tuhan. Next slide. Itu setidaknya kita mau belajar bahwa kita perlu adanya kesiapan, perlu ada iman, perlu ada kerendahan hati. Kenapa? Kesiapannya itu maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bandingkan ketiga kisah tadi, jadi penjelasan saya ini akan merupakan suatu rangkuman dari satu kisah yang dituliskan dalam 3 cara itu tadi ya. Kesiapannya maksudnya gimana Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita itu nggak siap melihat melalui siapa, dengan cara apa Tuhan menyatakan tahun rahmat-Nya. Apakah Alkitab pernah mengajarkan bahwa pekerjaan Tuhan hanya akan dilakukan melalui orang-orang dari kalangan tertentu saja? Dari kalangan tingkat atas, keturunan berdarah biru, atau mungkin keturunan para ningrat. Sehingga ketika tahun rahmat Tuhan dinyatakan melalui anak seorang tukang kayu, mereka konslet di sininya. Kok bisa? Dan mereka gagal untuk menerima itu. Kenapa saya bilang gagal untuk menerima itu? Bagian akhir dari perikop itu mengatakan, sedikit sekali mujizat bisa Yesus lakukan di sana. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Bahkan salah satu dari ketiga Injil tadi bilang apa? Mereka menolak dia. Jadi kalau kita mau menerima apa yang namanya bagian dalam tahun rahmat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita perlu belajar untuk menerima hal-hal apa yang bisa saja Tuhan pakai untuk menyediakan rahmat-Nya bagi kita. Apapun, jangan pernah memandang remeh, memandang rendah cara dan siapa yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Kalau kita pelajari di kitab Perjanjian Lama, ketika Elia dikirimi makan sama itu burung gagak. Nah, Bapak Ibu sekalian, burung gagak itu bukan burung yang cantik loh. Dan burung gagak bukan dikenal sebagai burung yang baik seperti merpati ya. Gitu. Konotasinya itu agak nggak enak kalau burung gagak. Tapi apakah dia mau bilang gini, Tuhan ganti dong burung yang ngirim rotinya? Aku nggak mau kalau yang ngirim gagak, ganti bangau aja. Atau ganti deh Tuhan burung merpati yang cantik dikit gitu. Ganti deh Tuhan burung apa gitu. Terkadang Bapak Ibu Saudara, tahun rahmat Tuhan sedang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kita miss untuk mendapatkannya. Kita gagal hanya karena kita nggak siap menerima cara dan perantara bagaimana Tuhan mengerjakannya bagi kita. Anak tukang kayu bukan berarti nggak bisa Tuhan pakai. Bahkan justru anak tukang kayu itulah Mesias yang sesungguhnya. Kita belajar menerima. Lalu kita belajar apa? Percaya. Karena di akhir bagian tadi, sedikit sekali mujizat karena mereka nggak percaya. Kemudian kenapa belajar kerendahan hati? Karena untuk menerima tahun rahmat Tuhan, yang namanya pemulihan itu kan diberikan kepada orang yang belum pulih ya Bapak Ibu ya. Sama seperti waktu Yesus bilang apa? Tabib itu datang untuk nyari orang yang sakit. Ya nggak ada orang sehat buger gitu ya. Terus datang dokter, tabib, perawat datang. Pak, Bu, saya cek ya gitu. Kayak kurang kerjaan Bapak Ibu. Nah, terkadang kita merasa bahwa saya mungkin terlalu baik untuk dikatakan perlu dipulihkan. Saya nggak perlu kok pemulihan. Saya nggak perlu kok itu yang namanya kesegaran. Saya kuat kok. Saya sanggup kok lakukan ini dan itu. Saya bisa kok. Setiap hari saya bisa lalui dengan baik kok. Saya bisa, saya sanggup dan saya mampu. Dan itu yang terkadang menghalangi tahun rahmat Tuhan terjadi secara sepenuhnya dalam hidup kita. Kita nggak bisa melihat diri kita yang memerlukan tangan Allah. Kita merasa bahwa kita bisa menjalankan pekerjaan kita karena memang kita pintar, karena memang kita layak, karena memang kita pantas, karena memang kita mampu. Atau mungkin ditambahkan dengan pengalaman ini dan itu. Namun mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar. Apabila kita menginginkan tahun rahmat Tuhan itu sepenuhnya terjadi, bisa kita rasakan pemulihan, pertolongan Tuhan, pembebasan, pembaruan yang daripada Tuhan. Mari kita membuka diri kita, membuka hati kita dengan lebih luas. Bahwa banyak cara, banyak perantara yang Tuhan bisa pakai. Jangan sepelekan anak tukang kayu kalau contoh dalam teks ini. Kalau kita pakai contoh di Perjanjian Lama tadi burung gagak dipakai. Kok nggak burung yang lebih cantik? Dan banyak hal lain. Nggak selalu yang di bawah itu selalu tidak bisa menolong yang di atas. Bisa jadi orang-orang yang kita pandang sebelah mata, suatu ketika mereka yang Tuhan pakai untuk mengangkat hidup kita. Bisa jadi orang-orang yang nggak pernah kita pikir, kita anggap dia seperti ada dan tiada. Tapi ketika kita memerlukan support, ternyata orang itu yang paling setia menemani kita. Bisa jadi hal-hal yang kita nggak pernah perhitungkan, nggak pernah kita pikir. Karena sepertinya nggak mungkin hal sesederhana dan sekecil itu
dapat Tuhan pakai untuk membebaskan kita dari masalah kita. Tapi ternyata tidak selalu demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita ingin tahun rahmat Tuhan itu terjadi sepenuhnya dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ayo kita belajar untuk lihat. Gak ada hal yang terlalu kecil untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Karena bukan kecil dan besarnya barang yang dipakai, bukan hebat dan tidak hebatnya barang yang dipakai, bukan siapa perantara yang dipakai, tetapi Dia yang menyatakan tahun rahmat-Nya itu, itulah yang sedang menggenapinya dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kalau kita mempelajari nas yang sama, namun ketika pertama kali dia ditulis, yaitu dalam kitab Yesaya, kita sekarang beralih Bapak Ibu, kita jalan-jalan ke Perjanjian Lama. Yesaya 61. Di sini tertulis teks yang sama atau mirip dengan yang tadi kita baca di Lukas 4. Namun ketika Yesaya 61 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, dan seterusnya. Waktu ini pertama kali dikumandangkan, tentu maksudnya di sini bukan Yesus, akunya itu, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, berbeda ketika waktu Yesus membacakannya, yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ketika Yesaya diurapi dan dia menyampaikan kebenaran ini, waktu itu maksudnya apa? Yesaya itu diurapi Allah, Roh Tuhan Allah ada pada Yesaya untuk memberitakan apa? Kelepasan Israel sudah dekat. Pemulihan Israel sudah di depan mata. Pembebasan Israel dari setiap belenggu penindasan, penjajahan dan sebagainya itu sudah dekat. Pemulihan yang Tuhan sediakan sudah ada. Nah, apa yang kita mau pelajari? Kalau tadi kita belajar waktu kisah ini disampaikan di Injil-Injil, kita belajar bagaimana kita menerima tahun rahmat Tuhan itu. Namun ketika di Yesaya, saya ingin mengambilnya dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa? Karena ketika Yesaya berkata Roh Tuhan Allah ada padaku, Yesaya enggak seperti Yesus. Yesus betul dia adalah sepenuhnya manusia. Tapi dia menjadi manusia dalam rangka dia jadi Mesias, Bapak Ibu Saudara. Dia sepenuhnya manusia dan dia juga sepenuhnya adalah Allah. Tapi Yesaya enggak punya yang kedua itu. Dia ya tulen manusia. Namun Tuhan juga dapat memakai dia untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada Israel. Apa yang kita mau pelajari? Dari nas yang sama, tapi dari waktu yang berbeda. Yang kita mau pelajari adalah begini Bapak Ibu. Yang pertama, dunia itu perlu untuk mendengar bahwa ada tahun rahmat Tuhan tersedia bagi siapapun yang terhilang, siapapun yang terpuruk, siapapun yang butuh, siapapun yang memerlukan pertolongan, ada tahun rahmat Tuhan. Cuma masalahnya, kalau nggak ada yang mendengungkannya, bagaimana dunia mau dengar? Bagaimana dunia mau tahu bahwa ada kuasa yang mampu memulihkan mereka?
Bagaimana dunia mau tahu bahwa ada Allah yang hidup dan yang mampu membebaskan mereka? Bagaimana mereka mau kenal bahwa ada satu-satunya penebus yang mampu menyelamatkan dunia kekekalan mereka? Dan itulah yang dicontohkan Yesaya. Dan ketika dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku, ini mengajarkan kepada kita apa? Salah satu karya Roh Kudus yang dapat Ia kerjakan ketika Ia memenuhi kita adalah apa? Memakai, memberdayakan kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada setiap jiwa yang membutuhkan. Amin. Kalau kita sudah bisa menerima, kalau kita sudah bisa merasakan ada tahun rahmat Tuhan dalam hidup saya, ada tahun rahmat Tuhan yang saya rasakan, yang saya nikmati, yang saya terima dari Yesus. Apakah kita mau simpan kemenangan, pemulihan, dan pembaruan itu sendiri? Mereka yang lain perlu itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesaya. Dia memberikan berita pengharapan kepada Israel yang sedang terpuruk. Dia menyampaikan berita pengharapan kepada mereka yang sedang hilang harapan. Dia menyampaikan berita pengharapan kepada Israel yang sudah hampir menyerah. Dan mungkin mereka sudah bilang, sudahlah gak ada bentuknya lagi nih bangsa. Udah di pembuangan, udah ini, udah itu, udah gak jelas gitu ya. Tapi hari itu ketika roh Allah memenuhi Yesaya, dia mampu menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar pemulihan, kabar berkat. Dan ini yang kemudian benar-benar tergenapi. Israel dipulihkan. Mereka kembali dari pembuangan. Tembok-tembok yang runtuh dipulihkan. Bait Allah yang sudah hancur dibangun kembali. Mampukah orang yang putus asa mengerjakan pembangunan, Bapak Ibu terkasih? Nggak bisa. Lah hatinya aja jedak-jeduk. Bukan jedak-jeduk karena hidup ya, kan berdetak terus memang ya. Maksudnya jedak-jeduk was-was, waduh ini gimana ya, penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ya gimana mau diajak, ayo kita bangun yuk bait Allah kita. Nggak bisa. Tapi mereka memulai semuanya dengan apa? Dengan Allah mengirimkan kabar-kabar pengharapan melalui nabi-nabinya. Harapannya dibangunkan dulu, dipulihkan dulu. Ada pemulihan. Setelah itu baru mereka bisa mengerjakannya. Tidakkah kita ingin menyampaikan kabar pemulihan ini kepada orang-orang banyak di sana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kondisi zaman saat ini, situasi nggak semakin mudah dan semakin indah. Kalau kita bisa ada duduk beribadah dengan penuh ketenangan seperti ini luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak semua tempat bisa menikmati yang seperti ini. Dan ada lagi yang belum memang bisa menikmati karena mereka belum mengenal siapa Allah yang hidup. Kalau kita melihat berita perang, apakah kita hanya berpikir keamanan dan politik? Atau kita bisa berpikir sampai kepada jiwa-jiwa? Mereka mati sia-sia karena mereka nggak kenal Allah. Oke, secara ketahanan nasional mereka dapat penghargaan. Tapi andai kata sekian banyak mereka itu meninggal, gugur, tanpa mendengar siapa Allah yang hidup, kemana mereka pergi? Bagaimana ketika kita mendengar atau melihat berita bahwa terjadi kesusahan, kesengsaraan, dan sebagainya di mana-mana? Adakah kita terpikir bahwa apa? Mereka butuh uluran tangan Tuhan yang mungkin bisa melalui kita. Oh jauh banget ada di sana, di sana, di sana. Ya kita mulai dari yang paling dekat-dekat sama kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dunia sedang menjerit.
Dunia memerlukan Yesus. Dunia memerlukan kabar baik. Namun siapa yang mau pergi untuk memberitakan itu? Kalau bukan kita yang sudah menerimanya. Dapatkah kita menjadi penerus-penerus tahun rahmat Tuhan kepada setiap mereka yang masih terhilang? Kita diselamatkan bukan untuk kita sendiri, betul? Kita diselamatkan untuk kita bisa membawa dan menyebarkan kasih itu kepada semakin banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mungkin bingung ya, terus gimana ya saya mau sebarkan itu, gimana ya saya mau kasih tahu itu. Kita nggak selalu memerlukan tempat untuk kita pidato, tempat untuk kita khotbah, baru kita bisa memberitakan rahmat dan kebaikan Tuhan. Melalui kehidupan kita yang dipenuhi dengan roh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, orang-orang di sekitar kita akan menerima, akan merasakan ada sentuhan yang berbeda ketika berinteraksi dengan kita. Ada kehadiran yang berbeda ketika mereka berinteraksi dengan kita. Ada kasih yang mereka rasakan, ada penerimaan yang mereka rasakan. Enggak melulu berbicara mengenai pemberian materi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kepedulian kita, kehadiran kita, dan sebagainya. Itu dapat berbicara mengenai apa? Kita menabur bagaimana tahun rahmat Tuhan diberitakan. Kalau kita mengikuti ilmu pertumbuhan gereja ya, itu ada yang alami dan ada yang enggak alami. Kalau yang alami itu ya begini, kita jemaat di sini, kemudian kita menikah, kita punya keturunan. Nah, gereja bertumbuh secara alami karena jemaatnya bertambah dari pernikahan gitu. Nah, tapi ada yang tidak alami. Yang tidak alami itu salah satunya dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dari pemberitaan kabar baik. Dan tentu kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan gereja, tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan gereja yang seperti kita ini ya, gedungnya kita, terus jemaat yang ada di sini saja. Namun suatu ketika kita bisa melihat kepada yang lebih luas, bahwa kita adalah gereja. Kita adalah bait Allah. Tempat di mana tahun rahmat Tuhan diberitakan dan dilipat gandakan. Mari kita menjadi gereja-gereja yang memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada sekeliling kita. Amin. Kita merasakan itu, kita menerima itu, kemudian kita beritakan itu. Waktunya sudah nggak banyak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Berapa lama lagi kita mau menahan diri kita untuk menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan? Berapa lama lagi kita mau menahan diri kita hanya untuk sekedar mendoakan orang-orang yang memerlukan? Berapa lama lagi kita mau menahan diri kita untuk menceritakan apa yang kita alami melalui pekerjaan Tuhan? Nggak susah kan cerita saya ditolong Tuhan? Nggak susah. Kita mulai dari yang sederhana. Kalau kita suka ngobrol, apalagi biasanya ibu-ibu ya, kalau kita kumpul gitu ya, nih kan seru tuh cerita. Ya daripada kita cerita tetangga, Bapak Ibu Saudara ya, mending kita ceritakan pertolongan Tuhan. Gitu. Kita ceritakan pertolongan Tuhan. Saya pertama kali berani bersaksi di orang yang agak banyak, itu waktu saya kelas 1 SMA, pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Tugasnya gini, ayo satu-satu bercerita ke depan, ceritakan pengalaman yang paling berkesan dalam hidupmu, diambil nilai.
nilai bercerita. Saya bingung Bapak Ibu, saya mau cerita apa? Bukan saya nggak punya pengalaman yang berkesan, punya. Tapi yang mana yang saya mau ceritakan? Tapi hari itu kemudian saya seperti rindu sekali bercerita bagaimana ayah saya disembuhkan dari penyakit yang kata dokter nggak bisa sembuh. Kelas 4 SD saya hampir menjadi anak yatim. Dan hari itulah Tuhan menyatakan mujizatnya bagi ayah saya. Sampai sekarang beliau masih hidup, sehat, puji Tuhan. Saya nggak jadi anak yatim. Tapi hari itu dokter udah bilang apa? Ke mama saya bilang begini, Bu, bapak ini pilihannya cuma 2. Kalau nggak meninggal ya hidup tapi cacat seumur hidup. Nggak bisa lagi, fungsi otaknya nggak bisa normal. Karena gula darahnya terlalu drop. Saya waktu itu nangis, anak kelas 4 SD Bapak Ibu, nangis. Saya udah bayangin itu loh, yang kayak di sinetron-sinetron orang masuk rumah sakit terus ada kabel-kabel selang-selang semua itu. Nah, bayangan anak kelas 4 SD. Tapi pertolongan Tuhan hari itu betul-betul membekas dalam hati saya. Kemudian saya ceritakan waktu saya ambil nilai bercerita bahasa Indonesia 1 SMA itu, saya cerita di depan kelas. Saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan papa saya. Saya nggak pernah tahu satu kelas teman saya itu siapa yang bertobat hari itu. Kenyataannya hari itu nggak ada yang langsung bertobat Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika saya beritakan ada Yesus yang mampu memulihkan dan menyembuhkan, itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Saya pernah secara tidak langsung menceritakan kebaikan Tuhan lewat lomba baca puisi waktu SMP. Saya bikin puisi kayak puisi cinta. Tapi di akhir saya bilang itu semua adalah Yesus. Saya nggak pernah tahu siapa yang akan bertobat melalui puisi itu. Kenyataannya hari itu waktu saya baca puisinya nggak ada yang langsung bertobat. Tapi saya percaya nggak akan ada yang pernah sia-sia selama kita memberitakan Allah yang hidup. Nggak, ya mau dibilang nggak lama ya lama ya. Mau dibilang lama, ya nggak terlalu lama. Tapi kesininya, saya bisa mendengar berita-berita bahwa teman-teman saya mulai dimenangkan. Tentu bukan karena saya. Tapi setidaknya, saya memulai untuk bercerita kepada mereka. Ayo kita ambil bagian untuk kita menyebarkan tahun rahmat Tuhan kepada sekeliling kita. Melalui kepedulian, perhatian kita, kehadiran kita, doa kita, cerita-cerita pengalaman kita tentang bagaimana Tuhan sudah memulihkan kita. Amin. Saya rindu berbagi satu hal, bagaimana kita mau merasakan dan meneruskan tahun rahmat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai setiap hari kita. Setiap hari Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali. Dengan kita berkata apa? Tolong tuntun saya hari ini. Loh, itu doa saya setiap bangun pagi. Sudah setiap hari. Betul. Mungkin kita sudah terbiasa mengatakan itu di pagi hari. Tapi sudahkah kita memiliki hati? Seperti waktu Musa bilang, kalau engkau enggak berjalan sendiri menuntun aku, jangan suruh kami berangkat. Sudahkah kita berkata, kalau bukan Tuhan sendiri yang menuntun saya hari ini, saya enggak mau memulai hari ini. Ayo kita mulai untuk semakin hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Dan semakin memiliki hati yang terbuka, terbeban untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah ada.
Yesus telah menghadirkannya bagi kita. Dan Yesus waktu itu juga menghadirkan bagi mereka yang saat ini belum tahu. Dan mari kita buat mereka semua tahu. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Dan layak untuk diberitakan. Layak untuk kita bagi. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita mulai kebiasaan baru. Dengan memulai hari, kita minta Tuhan tolong saya, pimpin saya. Nggak cuma hafalan doa bangun tidur ya Bapak Ibu ya. Betul-betul kita mau gandol. Gandol itu bergantung kepada Allah. Karena tanpa tuntunan Tuhan, kita nggak bisa memahami bagaimana cara Tuhan menyatakan tahun rahmat-Nya bagi kita. Dan kita juga nggak bisa secara full atau secara maksimal menjadi pemberita-pemberita tahun rahmat Tuhan. Apakah di sini ada orang-orang yang siap untuk menerima dan meneruskan tahun rahmat Tuhan? Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan suatu pujian yang mengingatkan kita kepada apa yang Musa katakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah Tuhan. Biarkan lagu pujian ini membangkitkan semangat kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Sehingga benar-benar kita bisa menjadi gereja yang hidup di dalam rahmat Tuhan. Kita bisa menjadi gereja-gereja yang terus bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada dunia. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berdiri. Sembari menyanyikan pujian ini. Bila Bapak Ibu Saudara ada yang bergumul, ingin menghidupi tahun rahmat Tuhan dalam hidupmu. Katakan Tuhan, pimpin langkahku, aku gak bisa sendiri untuk aku menemukan tahun rahmat-Mu. Aku memerlukan Engkau. Kalau engkau yang tergerak, mulai mau membangun komitmen untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi alat bagi kerajaan Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Katakan Tuhan, saya nggak bisa sendiri memberitakan itu, saya perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Bila engkau Ku tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Amin. Kami memerlukan Engkau Yesus. Tuhan. Ya Tuhan. Pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh
Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila engkau merasa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara secara pribadi bagi kehidupanmu, silakan angkat tanganmu. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian. Angkat tanganmu dan berseru, berserah kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami memerlukan tuntunan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami ingin hidup di dalam hari-hari yang penuh dengan tahun rahmat-Mu Tuhan. Kami ingin hidup menikmati apa yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Pemulihan Tuhan, apa yang Engkau ingin kerjakan bagi kami, mampukan kami untuk kami boleh menerimanya di dalam iman kami Yesus. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu boleh menuntun setiap kami, menolong setiap kami Tuhan. Tidak hanya untuk menerima bagi hidup kami saja, namun lebih dari itu kami ingin meneruskan kabar sukacita ini Tuhan. Kami ingin memberitakan kabar pengharapan ini bagi dunia Tuhan. Ada Yesus, ada Allah yang hidup, ada penebus, ada juru selamat. Bagi setiap mereka yang belum mengenal Tuhan, mampukan kami menjadi penyalur-penyalur berita baik ini Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di muka bumi ini secara menyeluruh Tuhan. Tuntun kami Yesus, tuntun kami. Kami meminta Roh-Mu yang kudus boleh ada, memenuhi kami, menuntun, memperlengkapi kami Yesus. Haleluya Yesus. Kami memerlukan Kau Tuhan, kami memerlukan Kau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melalui jemaat di tempat ini, pelipat gandaan Tuhan, tahun rahmat Tuhan Engkau kerjakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang
indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naunganmu, dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.